Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Kenalin, nama kakak Sandra. Hari ini kakak Sandra mau cerita tentang firman Tuhan ke adik-adik semuanya. Udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Mana coba suaranya kakak mau denger? Hebat, kakak udah denger nih, kayaknya semua udah pada teriak, siap kak, hebat, mantap. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama seminggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh berikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang sertai, Engkau yang pimpin kami, agar kami boleh mendengarkan dengan baik dan mengerti firman-Mu, agar boleh kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak Sandra mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang depannya P. Siapa yo? Betul, namanya Bapak Paulus. Nah, hari ini kakak mau cerita nih tentang Bapak Paulus. Adik-adik tahu nggak Bapak Paulus itu adalah seorang misionaris? Adik-adik tahu nggak misionaris apa? Jadi, misionaris adalah orang-orang yang pergi keliling dunia, bertemu orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus, dan menceritakan firman Tuhan ke mereka, supaya mereka diselamatkan dan jadi percaya sama Tuhan Yesus. Nah, itu yang dilakukan sama Bapak Paulus di zaman dahulu banget, udah lama banget. Nah, zaman dahulu tuh Bapak Paulus pergi keliling dunia, ketemu sama banyak orang, dan Bapak Paulus menceritakan betapa hebatnya Tuhan Yesus, betapa baiknya Tuhan Yesus, supaya mereka semua tuh percaya sama Tuhan Yesus. Nah, berkat Bapak Paulus yang menceritakan tentang firman Tuhan, jadi banyak banget orang yang diselamatkan dan percaya sama Tuhan Yesus. Mereka senang mendengarkan cerita Bapak Paulus. Nah, adik-adik tahu nggak Bapak Paulus tuh kalau keliling dunia naik apa yo dulu? Naik mobil? Salah, zaman dulu nggak ada mobil adik-adik. Bapak Paulus itu jalan kaki. Atau Bapak Paulus kadang-kadang naik kapal nih. Bapak Paulus naik kapal. Kenapa nggak naik pesawat? Ayo. Karena belum ada pesawat zaman dulu. Kan udah lama banget pokoknya. Jadi zaman dulu nggak ada pesawat. Bapak Paulus naik kapal nih kemana-mana. Nah, banyak banget orang-orang yang senang sama ceritanya Bapak Paulus. Tapi ada juga orang-orang yang gak suka sama ceritanya Bapak Paulus. Mereka yang gak suka sama ceritanya Bapak Paulus itu tidak mengasihi Tuhan Yesus. Mereka tuh gak suka dengar cerita tentang betapa hebatnya Tuhan kita. Mereka tuh mikir, gimana ya caranya supaya kita bisa menyingkirkan Paulus, supaya Paulus gak menceritakan tentang Tuhan Yesus lagi. Nah, setelah mereka mikir nih, mereka berkumpul terus nyusun rencana. Akhirnya pada suatu hari mereka menangkap Bapak Paulus dan mengikat tangannya, terus diseret tuh kayak gini nih diseret Bapak Paulusnya, kasihan kan. Nah, Bapak Paulusnya diseret, terus Bapak Paulus dikasih ke seorang prajurit dan naik ke kapal besar nih, kapal besar. Terus Bapak Paulus dikirim ke Roma. Nah, tapi adik-adik, Bapak Paulus itu kan ditangkap tiba-tiba kan. Jadi Bapak Paulus nggak bisa nyiapin makanan, minuman, pakaian, selimut. Nah, adik-adik biasa kalau misalkan jalan-jalan nih, kalau jalan-jalan kan biasa siapin baju, makanan, minuman kan. Nah, tapi karena Bapak Paulus ditangkap, tangannya diikat nih, jadi Bapak Paulus tuh nggak nyiapin apa-apa, nggak bawa apa-apa. Nah, jadi selama perjalanan, Bapak Paulus tuh kelaparan, terus haus, terus kedinginan. Nih adik-adik lihat nih, kapalnya tuh kan goyang-goyang kan nih, karena anginnya tuh kan kenceng banget. Coba deh, adik-adik bayangin kalau adik-adik tidur nih di kamar yang dingin banget, tapi adik-adik gak punya selimut.
Gimana? Pasti kan menggigil kan? Nah, itu yang Bapak Paulus rasakan. Tapi kan Bapak Paulus diutus oleh Tuhan Yesus, ya kan? Bapak Paulus dipilih sama Tuhan Yesus untuk menceritakan firman Tuhan. Jadi, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini walaupun dia kelaparan, haus, dingin, tapi Bapak Paulus nggak pernah berhenti percaya sama Tuhan Yesus. Bapak Paulus percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong Bapak Paulus. Nah, benar adik-adik, Tuhan Yesus tuh lihat Bapak Paulus kasihan. Jadi, kan perjalanannya tuh jauh banget kan adik-adik untuk ke Roma. Sebelum mereka sampai di Roma, mereka berhenti di satu kota. Nah, di kota itu ada teman-temannya Bapak Paulus. Nah, setelah mereka tiba di kota itu, prajuritnya datang ke Bapak Paulus terus bilang, "Paulus, kamu boleh ketemu sama teman-teman kamu." Loh, hebat kan? Tiba-tiba bisa ketemu sama teman-teman loh. Padahal kan lagi ditahan, lagi diikat, tapi diizinin ketemu sama teman-temannya. Nah, akhirnya setelah mereka sampai di kota tersebut, ternyata banyak orang-orang yang pernah mendengar cerita Bapak Paulus. Jadi, waktu mereka dengar nih, Bapak Paulus mau datang ke kota itu, mereka senang banget, mereka mau menyambut Bapak Paulus. Nah, waktu mereka sampai, akhirnya Bapak Paulus ketemu deh sama teman-temannya Bapak Paulus. Nah, ketemu sama teman-teman Bapak Paulus dan ketemu sama orang-orang yang pernah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dari Bapak Paulus. Nah, mereka senang, tapi mereka juga sedih karena mereka lihat Bapak Paulus tangannya diikat. Terus Bapak Paulus kelaparan, kehausan, dan kedinginan. Mereka sedih dan kasihan ke Bapak Paulus. Nah, karena mereka sedih, akhirnya mereka memberikan makanan, minuman, selimut, pakaian yang mereka punya ke Bapak Paulus supaya Bapak Paulus nggak kelaparan lagi, nggak kehausan lagi, nggak kedinginan lagi. Nah, jadi sebelum Bapak Paulus berangkat lagi nih ke Roma, mereka memberikan makanan, pakaian, pokoknya semuanya mereka berikan. Semua yang dibutuhkan Bapak Paulus diberikan oleh mereka. Dan Bapak Paulus seneng nggak? Ayo, seneng nggak? Seneng banget ya kan? Seneng banget. Tuhan Yesus juga senang. Tuhan Yesus senang melihat anak-anaknya saling membantu dan saling tolong menolong. Nah, jadi setelah mereka memberikan makanan-makanannya, tiba waktunya untuk Bapak Paulus berangkat lagi ke Roma. Waktu Bapak Paulus mau berangkat, mereka sama-sama tuh datang temenin Bapak Paulus ke kapal. Terus sebelum Bapak Paulus berangkat, mereka berdoa bersama-sama dan mereka mengucapkan selamat tinggal ke Bapak Paulus. Dan Bapak Paulus bilang, "Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih teman-teman." Bapak Paulus bilang begitu, terus mereka dadah ke Bapak Paulus, dadah Bapak Paulus, dan Bapak Paulus berangkat lagi tuh. Bapak Paulus berlayar sampai ke Roma dengan selamat dan tidak kelaparan, tidak kehausan, dan tidak kedinginan lagi berkat barang-barang yang sudah diberikan oleh teman-temannya Bapak Paulus. Nah, adik-adik, gimana ceritanya hari ini? Baik-baik kan teman-temannya Bapak Paulus? Adik-adik mau nggak punya teman kayak teman-temannya Bapak Paulus? Teman-teman yang mau membantu, mau menolong waktu kita kesulitan. Tapi adik-adik, kita juga bisa menjadi teman untuk teman kita, ya kan? Tuhan Yesus senang kalau anak-anaknya saling membantu dan saling tolong-menolong. Jadi adik-adik, kalau teman-temannya adik-adik ada yang lagi butuh bantuan, lagi kesulitan, adik-adik harus bantuin ya. Bukan cuma teman-teman doang. Kalau misalkan nih papa, mama, kakak, atau adik lagi kesulitan, adik-adik juga harus bantuin. Karena Tuhan Yesus senang kalau kita membantu papa, mama, kakak, adik, atau teman-teman. Tuhan Yesus mau kita nih anak-anaknya Tuhan saling tolong-menolong dan saling membantu di semua keadaan. Nah, adik-adik, ceritanya nggak berhenti sampai situ. Kakak Sandra punya satu cerita lagi
buat adik-adik untuk hari ini. Nah, adik-adik, tadi kan kakak udah cerita nih kalau Bapak Paulus seorang apa? Betul, misionaris, ya kan? Nah, hari ini kakak mau cerita tentang satu lagi misionaris. Nah, misionaris yang mau kakak ceritain hari ini adalah Tara. Ini namanya Ibu Charlotte Moon, tapi biasa dipanggil Ibu Loti. Loti pakai L. Pakai L ya, bukan pakai R. Kalau pakai R jadi apa? Roti, ya kan? Bukan roti, tapi Ibu Loti. Ibu Loti Moon. Nah, Ibu Loti ini adalah seorang misionaris di tahun 1800-an. Ibu Loti sama seperti Bapak Paulus yang pergi ke negara lain dan menceritakan tentang firman Tuhan dan betapa hebatnya Tuhan kita. Nah, untuk Ibu Loti ini, Ibu Loti pergi ke China, adik-adik. Adik-adik tahu China kan? Nah, tapi Ibu Loti ini adalah orang Amerika. Jadi China dan Amerika kan jauh banget tuh adik-adik. Kalau Amerika bahasanya apa? Inggris. Kalau China bahasanya Mandarin. Beda banget kan? Budayanya juga beda banget, ya kan? Tapi Ibu Loti berhasil menjadi misionaris dan menceritakan firman Tuhan di China, adik-adik. Nah, kayak yang tadi kakak bilang, kan bahasanya beda kan adik-adik. Semuanya tuh beda, budayanya beda, pokoknya beda banget deh. Nah, jadi Ibu Loti tuh sempat kesulitan di awal. Ibu Loti harus belajar bahasanya dari awal kan. Ibu Loti harus belajar bahasa Mandarin supaya bisa ngobrol sama orang-orang China. Nah, setelah itu Ibu Loti tapi masih bingung nih. Ibu Loti kan orang Amerika. Orang-orang China tuh gak percaya sama Ibu Loti jadinya. Karena kan beda gitu loh. Orang Amerika dan orang China tuh beda. Jadi Ibu Loti berdoa lagi nih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong bantu aku. Gimana ya caranya supaya aku bisa menceritakan firman Tuhan di sini supaya orang-orang jadi percaya sama Tuhan Yesus. Terus, adik-adik, tiba-tiba Ibu Loti kepikiran untuk bikin ini. Tara! Adik-adik tahu nggak ini apa? Ayo, apa? Cookies, betul. Adik-adik suka nggak cookies? Suka kan? Nah, Ibu Loti nih bikin cookies nih untuk anak-anak tetangganya. Jadi di sekitar rumah Ibu Loti tuh banyak anak-anak gitu adik-adik. Ibu Loti nih bikin cookies, terus kan cookies wangi kan? Wanginya enak banget kan? Nah, jadi banyak anak-anak yang datengin Ibu Loti nih. Ini kan Ibu Loti ada cookiesnya nih. Nah, anak-anaknya nih pada datang ke Ibu Loti. Tapi awalnya mereka mikir, aduh ini cookiesnya diracunin gak ya? Boleh dimakan gak ya? Tapi karena wanginya enak, mereka cium wanginya, wanginya enak banget. Terus kan kita suka cookies kan, enak banget kan. Jadi ya udah tuh mereka datengin Ibu Loti, terus mereka makan deh cookiesnya. Tuh mereka makan. Nah, terus waktu mereka makan, cookiesnya enak banget ternyata. Jadi mereka sering datang ke rumahnya Ibu Loti untuk makan cookies. Nah, tahu gak adik-adik, Ibu Loti sampai dipanggil Tante Cookies. Coba dipanggil Tante Cookies sama anak-anaknya karena Ibu Loti suka bikinin cookies buat mereka. Nah, terus karena anak-anaknya nih suka makan cookiesnya Ibu Loti, orang tua mereka juga jadi sering ngundang Ibu Loti nih ke rumah mereka. Ibu Loti jadi sering main ke rumah mereka. Nah, lewat dari situ Ibu Loti bisa menceritakan firman Tuhan. Jadi waktu Ibu Loti datang ke rumah mereka, Ibu Loti menceritakan tentang betapa hebatnya Tuhan kita, betapa baiknya Tuhan Yesus, sampai mereka jadi percaya juga sama Tuhan Yesus adik-adik. Hebat banget kan? Jadi ada banyak banget cara untuk bisa mengabarkan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita kalau Tuhan Yesus sudah memilih kita dan mengutus kita. Nah adik-adik, lanjut ke cerita Ibu Loti. Jadi zaman dulu itu ada orang yang
gak suka juga nih sama Ibu Loti dan tidak mengasihi Tuhan Yesus. Kayak ceritanya Bapak Paulus. Jadi orang-orang ini mau membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus dan menghancurkan gereja, adik-adik. Nah, jadi nih mereka nih orang-orang jahat nih. Jahat banget, mereka kan ada yang bawa pistol, bawa tombak. Nih, mereka tuh jahat-jahat. Mereka tuh mau menganiaya orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Mereka mau menghancurkan gereja. Tapi Ibu Loti dengan gagah gitu, dia langsung maju ke depan. Enggak, kalian nggak boleh maju selangkah lagi. Kalau kalian mau maju selangkah lagi, kalian harus bunuh saya. Gitu loh, Bu Loti. Kalian tahu gak, ini nih orang-orang jahat ini nih, mereka tuh tinggi-tinggi adik-adik segini nih, sampai tangan kakak nggak kelihatan nih. Tapi Ibu Loti tuh pendek segini nih. Ibu Loti segini, yang orang jahatnya segini. Tapi Ibu Loti nggak takut, adik-adik. Ibu Loti tetap dengan berani dia langsung ke depan. Gitu adik-adik, berani banget kan Ibu Loti, hebat banget deh. Hasilnya gimana adik-adik? Hasilnya mereka nih, yang orang-orang yang gak percaya ini nih, gak menyertai Tuhan Yesus, gak mengasihi Tuhan Yesus, yang tadinya mau ngancurin gereja, mereka jadi percaya sama Tuhan Yesus adik-adik. Mereka jadi sadar ternyata Tuhan Yesus hebat banget. Jadi mereka percaya sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ada satu cara lagi nih kan buat menceritakan firman Tuhan. Nah, dari ceritanya Ibu Loti nih, kita jadi tahu ada banyak banget cara untuk kita, anak-anak Tuhan, menceritakan firman Tuhan. Ya kan? Ada banyak banget. Lewat hal kecil, mulai dari hal kecil, kayak Ibu Loti bikin kue, sampai hal besar, kayak Ibu Loti menghadang penjahat-penjahat. Itu semuanya bisa Tuhan pakai untuk menceritakan firman Tuhan, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita bisa mulai dari hal kecil. Kayak apa? Betul, kayak bantuin papa, bantuin mama, bantuin kakak, bantuin adik, bantuin teman, tolong menolong. Lewat hal itu aja, kita bisa bikin Tuhan Yesus senang, dan kita juga bisa seperti bapak-bapak dan ibu-ibu misionaris yang mengabarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sekian ibadah kita untuk hari ini. Ayo kita tutup dalam doa ya adik-adik. Ya, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar tentang Bapak Paulus dan Ibu Loti yang merupakan misionaris yang dipilih oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau menjadi seperti Bapak Paulus dan Ibu Loti yang melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati kami agar kami boleh melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin menjadi seperti teman-teman Bapak Paulus yang murah hati, yang mau membantu orang lain. Kami mau belajar untuk saling membantu dan saling tolong-menolong ke orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang berkati, semoga aktivitas kami boleh berjalan dengan lancar, dan kiranya Engkau sertai dan pimpin aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, happy Sunday. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah.